Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. How are you today? So, today I will teach you about the discussion text. Do you know about discussion text? Okay, so I will try to explain about discussion text. Definition of discussion text. Discussion text is a text which presents a problematic discourse. This problem will be discussed in different viewpoints. Jadi, di dalam discussion text, kita akan disajikan ataupun menyajikan suatu topik permasalahan yang didiskusikan dalam berbagai sudut pandang. Lalu, selanjutnya ada generic structure of discussion text. Yang pertama adalah isu. Nah, di isu ini akan ada masalah-masalah yang dipaparkan mulai dari informasi awal sampai dengan disajikannya permasalahan secara terstruktur. Nah, isu ini biasanya berada di paragraf pertama dalam teks. Jadi, dengan kita membaca paragraf pertama itu, kita sudah bisa menentukan bahwa ini adalah isu. Lalu yang kedua ada argument pro. Nah, argumen pro ini berisi opini-opini dan juga fakta-fakta yang mendukung isu yang sedang didiskusikan. Kemudian ada argumen kontra. Nah, di argumen kontra ini berisi opini-opini dan juga fakta-fakta yang menentang isu yang sedang didiskusikan. Jadi berbeda dengan argumen pro. Kalau argumen pro adalah mendukung isu yang sedang didiskusikan, sedangkan argumen kontra menentang isu yang sedang didiskusikan. Lalu yang keempat ada conclusion. Nah, di conclusion ini biasanya ada di paragraf terakhir dalam teks. Dan di sini kita boleh menuliskan saran, pendapat, atau rekomendasi tentang isu yang sedang dibahas. Nah, selanjutnya ada language feature of discussion text. Nah, language feature of discussion text ini biasanya menggunakan using simple present tense. Lalu yang kedua ini ada using models, may, can, must, should, would, dan lain-lain. Lalu ada using contrasting conjunction, yaitu however, on the other hand, but, although, dan lain-lain. Nah, dalam using simple present tense ini jelas ya, karena kita sedang berdiskusi. Jadi topik yang dibahas adalah waktu present sekarang. Oke. Lalu dalam using models ini biasanya memberikan saran atau pendapat dengan menggunakan may, can, must, should, would, dan lain-lain. Lalu dalam using contrasting conjunction. Nah, di using contrasting conjunction atau kata penghubung yang membedakan seperti however, on the other hand, but, although. Oke. Nah, di sini ada example of discussion text. Nah, di sini bisa kita baca ya. Judulnya adalah The Advantage and Disadvantage of Cell Phone for Children. Nah, ini ada paragraf pertama nih. Nah, di sini udah kita bisa lihat ya bahwa yang paragraf pertama adalah isu. Jadi di paragraf pertama ini yaitu berisi if you want to give your kid a cell phone, consider the advantage and disadvantage of cell phones for children. Nah, jadi jika Anda ingin memberikan anak Anda sebuah handphone, pertimbangkanlah keuntungan dan kerugiannya jika anak-anak memegang handphone. Nah, ini jelas adalah isu. Lalu, yang di paragraf kedua yaitu argument pro. Ya, sini bisa kita baca ya. On top of the advantage, cell phone can encourage child safety at all times. Just imagine if the children to be in an emergency circumstance, they can simply utilize
cell phone to get in touch with you for help. Nah, ini adalah argumen pro. Jadi di sini ada opini-opini dan juga fakta-fakta yang mendukung isu yang sedang didiskusikan nih. Yaitu di sini artinya manfaat utamanya ponsel adalah dapat membuat anak-anak terjaga keamanannya sepanjang waktu. Bayangkan jika anak-anak menemui dalam keadaan darurat, mereka dapat menggunakan ponsel untuk menghubungi Anda untuk membantunya. Nah, di sini jelas ya argumen pro karena mendukung isu-isu yang sedang didiskusikan. Lalu yang di paragraf ketiga, on the other hand, cell phone also gives negative impact to kids. Rather than studying, kids have a tendency to spend much more time sending text message to buddies or maybe using a number of apps such as games. Nah, ini adalah argumen kontra karena berisi opini dan fakta yang menentang isu yang sedang didiskusikan. Karena di sini dia bilang, di sisi lain ponsel juga memberikan dampak negatif bagi anak. Daripada belajar, anak-anak memiliki kecenderungan untuk menghabiskan lebih banyak waktu hanya mengirim pesan teks untuk teman-teman atau mungkin menggunakan sejumlah aplikasi seperti permainan saja. Nah, yang terakhir ini ada so choosing the appropriate cell phone for your sons or daughter can influence all benefits associated with a cell phone for children. Nah, jadi memilih ponsel yang paling cocok untuk umuran anak-anak bisa menghadirkan sisi manfaatnya dan menghindari sisi jeleknya. Nah, ini jelas ya conclusion. Dia ada di paragraf terakhir. Nah, dia juga ada sebuah saran, pendapat atau rekomendasi gitu tentang isu yang sedang dibahas. Oke, jadi sampai sini kalian paham gak ya tentang yang kita sudah bahas barusan, yaitu tentang discussion text. Jadi discussion text itu adalah sebuah teks yang disajikan ataupun menyajikan suatu topik permasalahan yang didiskusikan dalam berbagai sudut pandang ya. Nah, jadi yang tadi itu juga ada generic structure, yaitu memiliki 4 bagian struktur. Yang pertama ada isu, kedua argumen pro, ketiga argumen kontra, dan keempat ada conclusion. Nah, argumen pro dan argumen kontra itu jangan sampai salah ya, karena berbeda. Yang argumen pro itu adalah mendukung isu yang sedang dibahas, yang sedang didiskusikan. Kemudian argumen kontra adalah yang menentang isu yang sedang didiskusikan. Jangan sampai terbalik ya. Lalu di sini juga ada tadi juga kita sudah membahas tentang language feature of discussion text, yaitu yang pertama ada using simple present tense, yang kedua using modals, yang ketiga ini using contrasting conjunction atau kata penghubung. Nah, tadi juga kita sudah membaca example-nya ya, yang tentang the advantage and disadvantage of cell phone for children. Tadi kita juga sudah tahu bagian-bagian mana saja yang ada dalam strukturnya, seperti isunya yang ada di paragraf pertama, argumen pro yang ada di paragraf kedua tadi, yang ketiga argumen kontra yang di paragraf ketiga tadi yang menentang isu yang sedang didiskusikan, lalu yang terakhir ada conclusion. Okay, I think that's all for today. Thank you for your attention. Semoga materi yang saya bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dipelajari terus ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.